Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, dan ada rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang membenci pekerjaan mereka. Sebagian besar menganggap pekerjaan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dapat dinikmati. Pekerjaan dilakukan dengan pandangan bahwa itu suatu kewajiban karena ada tagihan yang harus dibayar, ada mulut yang harus diberi makan, ada biaya sekolah yang harus dilunasi, dan ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Banyak orang yang menganggap pekerjaan itu membosankan dan bekerja tidak ada artinya. Sebagian lagi memandang pekerjaan sebagai sebuah status atau identitas yang menaikkan harga diri dan citra dalam lingkungan sosial. Bagaimana dengan kita? Apa pandangan kita tentang bekerja? Apakah bekerja hanya merupakan sebuah tuntutan yang harus dilakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti hakikat tentang bekerja merupakan hal yang penting. Kita perlu mengetahui supaya kita punya motivasi yang benar. Dan itu sebabnya kita perlu mencari tahu apa yang firman Tuhan katakan tentang pekerjaan. Di berbagai ayat dalam Alkitab, seperti misalnya dalam Mazmur 104 ayat 23, kata bekerja dituliskan dalam bahasa aslinya dengan kata avodah. Dan yang menariknya di sini adalah kata yang sama, yaitu avodah, juga digunakan untuk menyebutkan tentang ibadah dan pelayanan. Hal ini tentu bukanlah suatu kebetulan, tapi memang merupakan rancangan Tuhan dari semula, bahwa bekerja merupakan ibadah dan juga pelayanan. Dan inilah yang perlu menjadi pandangan kita, bahwa bekerja adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bekerja adalah pelayanan kita kepadanya. Dan kalau kita mengerti bahwa bekerja adalah ibadah, maka kita pasti akan melakukannya dengan segenap hati kita bagi Tuhan dan mempersembahkannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 ini tertulis, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Rasul Paulus melakukan pekerjaannya dengan memandangnya sebagai bagian dari ibadah, di mana apa yang dia hasilkan dari pekerjaannya itu digunakannya untuk keperluan pelayanannya dalam mengabarkan Injil Kristus. Ia tidak memandang pekerjaan itu sebagai sesuatu yang haram untuk dilakukan, bukan pula sesuatu yang sekuler, tapi pekerjaan merupakan sebuah kehormatan, tanggung jawab, dan ibadah kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 di situ tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mengerti dengan benar ayat ini, maka pekerjaan akan kita lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang bekerja adalah bahwa bekerja merupakan ibadah.
Pekerjaan adalah pelayanan. Pekerjaan merupakan kesempatan untuk menafkahi keluarga kita sambil memuliakan Tuhan dan berbagi dengan sesama kita. Ini semua merupakan bentuk ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Mulai hari ini, saudara, ketika kita akan pergi ke tempat kerja, ingatlah bahwa bekerja adalah ibadah. Karena itu bersyukurlah untuk setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dan lakukanlah itu dengan sukacita dan dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita, dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti saat ini bahwa bekerja merupakan ibadah dan pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan, dan juga kepada sesama kami. Karena itu kami mau bersuka cita ya Tuhan. Kami tidak mau mengeluh, tidak mau bersungut-sungut, tapi kami mau bersyukur dan menjalani pekerjaan kami dengan hati yang gembira, bersuka cita, dan kami mau melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah mengalami penghiburan dari Tuhan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.